Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di sini kami akan meneruskan wawancara dari saudara Septiana. Di sini kami sudah bersama Bapak Agus akan melanjutkan tentang tugas perkembangan pada masa dewasa teman. Sebelumnya Bapak bisa dikenalkan diri? Oke, langsung saja. Nama saya Pak Agus Taufik dari Tulangan Konsumen Domisili Jakarta. Usia sekarang 47 tahun. Semoga umur panjang. Pak Tengkuki, di sini saya mau bertanya tentang apa sih perbedaan favorit Bapak saat dulu remaja sama dewasa sekarang ini. Soalnya kan dulu kan pasti Bapak kalau olahraga fit terus apa itu bugar. Nah, perbedaannya apa sama sekarang? Sebelum saya menjawab itu, boleh saya kembali bertanya. Batasan untuk remaja dan dewasa itu kisaran umur berapa? Di sini remaja itu ada tiga, ada dua, remaja awal sama remaja akhir. Di remaja awal itu dimulai dari umur 9 sampai dengan 12 tahun. Ya. Terus yang remaja akhir 12 sampai dengan 18. Sisanya itu 18 ke atas sampai berapa itu? Dewasa kan dibagi menjadi tiga, dewasa awal, dewasa tengah, sama dewasa akhir. Dewasa awal dimulai dari umur 18 tahun sampai dengan 30 tahun, 40 tahun sampai dengan 50 tahun dewasa awal, dewasa tengah, 50 tahun sampai dengan 60 tahun dewasa akhir. Berarti ini saya termasuk kategori masa yang tengah. Tadi pertanyaannya apa? Perbedaan daya tahan tubuhnya, gerakan tubuh juga. Untuk perbedaan daya tahan tubuh di masa remaja dan dewasa itu tentu ada perbedaan. Dan perbedaan itu terasa ketika dalam menjalani aktivitas seperti olahraga. Kalau di masa remaja itu melakukan aktivitas baik itu secara rutin atau tidak rutin itu tidak terasa. Tapi ketika sudah menginjak usia dewasa, kalau melakukan olahraga tanpa rutin itu rasanya ya sangat capek. Dan itu pun kalau olahraganya nggak pernah melakukan, sekali melakukan dengan porsir yang sangat kuat atau dalam artian lama, itu sangat terasa sekali. Berbeda kalau sudah masa dewasa, olahraganya itu rutin, terukur, ya tidak ada bedanya sama masa remaja gitu. Biasanya ada yang sama, ada yang tidak. Ada yang sama dan tidak. Adanya perbedaan karena kategori usia kan sangat mempengaruhi, dan belum lagi aktivitas yang lain. Terus yang kedua itu kan ada perkembangan motor ini Pak. Perkembangan kognitif itu kan berhubungan dengan pikiran. Nah, untuk dewasa tengah ini perkembangan kognitif seseorang untuk dalam mengambil keputusan, memecahkan masalah. Dalam urusan perkembangan kognitif, dalam pemecahan masalah di masa-masa ketika orang itu berusia entahlah 40 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas, itu cara menyelesaikan masalah itu tentu berbeda di usia 30 ke bawah. Kalau di usia 30 ke atas, mendekati 40 sampai 40 ke atas itu dalam menyelesaikan masalah itu cepat, tahu akar permasalahannya, duduk masalahnya, akhirnya juga cepat dalam menyelesaikan masalah. Hal itu juga didukung oleh SDM-nya. Ketika kita berusia 30 tahun ke atas tapi SDM-nya ya kategori rendah, itu ya
mohon maaf dalam menyelesaikan masalah juga sangat berpengaruh. Tapi ketika usia 30 ke atas, 40 ke atas, dimiliki SDM yang sangat mumpuni, sudah yang namanya fit and proper test, uji kelayakan atau kepatuhan dalam bidang ilmu yang dimiliki, ketika menyelesaikan masalah itu cepat. Jadi kalau di masa dewasa itu lebih cepat menyelesaikan masalahnya, karena di situ ada mencari akar permasalahan. Selain itu, ukuran itu juga belum paten dijadikan patokan. Ketika seseorang itu dalam usia 30 ke bawah, ketika dia itu pergaulannya sama orang yang usianya atas, tentu dia dalam menyelesaikan masalah juga cepat. Nah, itu tergantung tumpuan pengalaman di usia sebelumnya. Dengan pengalaman, karena yang namanya ilmu itu tidak cuma kita duduk di bangku kuliah belajar, yang namanya pengalaman juga sebagai guru. Dan gini, setelah pemecahan masalah kan pasti ada penyelesaian ya Pak. Nah, seumpama nanti ada permasalahan dalam pekerjaan atau hubungan seperti menikah, itu gimana? Apakah masalah nanti sebelum menikah sama sudah menikah itu apa ada berbeda? Perbedaan dari segi apanya itu ada ulang-ulangannya. Kan biasanya kehidupan sebelum menikah sama sudah menikah kan berbeda ya Pak? Tentu berbeda. Kan berikut nih. Kan biasanya permasalahan sebelum menikah kan enggak, kita kan menyelesaikan masalah sendiri ya Pak. Kalau menikah kan kita harus bisa gimana caranya menyelesaikan bersama dengan keluarga sama istri. Sampai ada suatu masalah yang harus dihadapi saat menikah dan sebelum menikah. Yang namanya orang hidup itu tidak pernah lari atau keluar yang namanya masalah. Semakin kita hidup, mulai hari ini, besok, sampai kapanpun pasti ada masalah. Tergantung bagaimana kita mencarikan solusi yang tepat dan cepat dan tepat. Oke. Apakah ada perbedaan Pak semuanya cara penyelesaian masalah dari wanita sama pria itu? Ya, Bapak sendiri. kalau menurut saya, cara menyelesaikan masalah dari wanita dan pria, waktu sudah menikah apa belum? Sudah. Apa belum? Aku sudah menikah. Tentu ada perbedaan dalam menyikapi suatu masalah antara laki-laki dan perempuan. Tapi biasanya kan yang namanya perempuan itu kan ya boleh dibilang ya itu kan cenderung perasaannya. Kalau seorang laki-laki itu biasanya kan ada yang tipenya ketika ada masalah dus langsung bisa menyelesaikan. Tapi ketika perempuan itu kadang kan dirasakan dulu masalah itu modelnya seperti apa. Tidak gampang langsung apa itu mengutarakan apa yang dia miliki ketika ada problem. Biasanya dirasakan dulu, ditimbang, kalau dia tidak kuat akhirnya dia minta perlindungan atau sharing ke temannya gitu. Kalau laki-laki ya selama masalah itu masih dalam koridor, artinya kita bisa menyelesaikan di waktu itu dan rasanya masalah itu bisa terselesaikan di hari itu, ya itu juga kita ya menyelesaikan masalah. Bagaimana sih Bapak cara mengatasi stres kalau dalam menghadapi masalah? Kalau saya sendiri, yang namanya orang yang beragama, dalam bahasa Sanskerta kan yang namanya orang beragama itu dari bahasa Sanskerta dan artinya tidak kacau, berarti orang beragama otomatis diharapkan tidak kacau. Ketika ada masalah kita larinya, dan kita sebagai Muslim itu kita mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, kalau biasanya itu saya itu ada masalah, ketika itu saya tidak bisa
menyelesaikan sendiri, biasanya sharing dengan anggota keluarga atau sharing kepada senior atau sharing kepada guru spiritual istilahnya gitu, yang saya nilai itu kapasitas keilmuannya itu melebihi saya dan bisa membantu saya dalam menyelesaikan masalah. Oh, jadi kalau Bapak dalam menyelesaikan masalah itu dikembalikan lagi pada agama? Ya, kita sebagai muslim kan ketika ada masalah itu yang tidak harus gimana ya, harus tahu dulu duduk masalahnya. Jangan sampai ketika nanti ada masalah sedikit kita besar-besarkan, jangan sampai seperti itu. Yang namanya orang hidup itu pasti tidak lepas dari yang namanya masalah, dan masalah itu harus kita carikan solusinya. Itu yang namanya orang hidup kalau menurut saya begitu. Tidak mungkin kita itu terlepas dari masalah. Satu masalah selesai akan muncul masalah lagi yang itu harus diselesaikan dan dicarikan solusi, yang namanya orang hidup. Kan soalnya Bapak tadi kan tadinya stres dikembalikan berupa jalan gimana, dampak apa yang diberikan buat kesehatan Bapak? Apakah ada dampaknya? Ketika dikembalikan kepada agama atau kepada Islam, ketika orang itu punya masalah, yang namanya orang beragama itu punya Tuhan, kita akan ngadunya kepada Tuhan kita. Kita punya masalah seperti ini, kita mendekatkan diri kita kepadanya dengan berdiri, dengan menyesal ya, apakah kita ini masih punya dosa atau ada yang belum tepat. Karena dengan mendekatkan diri kepada Allah dan usaha ikhtiar, yang namanya kan ikhtiar lahir dan batin. Ikhtiar lahir itu kita ketika ada masalah diselesaikan sendiri, kalau tidak mampu minta bantuan orang lain, yang kita anggap orang yang kita minta bantuan itu benar-benar orang yang mahir atau kapasitasnya di atas kita dan bisa mencarikan solusi, dan itu bukan orang sembarangan. Dan ikhtiar yang batin kita adalah mengetuk pintu langit dengan berdoa, dalam artian mendekatkan diri pada Sang Kholik. Karena ketika kita itu punya masalah dalam berzikir kepada Allah, seperti janji Allah, ala dzikrillahi tatma'innul qulub, kita orang itu zikir atau iling kepada Allah membuat hati kita itu akan tenang. Gitu. Jadi dampaknya pada kesehatan? Ya ketika orang itu istilahnya itu pasrah dalam artian tidak pasrah, tidak berusaha, pasrah, mencurahkan sekuat tenaga untuk mencarikan solusi, baik itu ikhtiar lahir atau batin. Dampaknya ya kita menjadi orang yang istilahnya yang punya berpendirian teguh, tidak terombang-ambingkan. Ya namanya hidup itu tidak terlepas dari masalah. Kalau hidup pengen lepas dari masalah, mending tidak usah hidup. Terus bagaimana keterlibatan Bapak dalam aktivitas sosial dan komunitas pada Dewasa Tengah? Aktivitas sosial. Kalau saya sendiri ya aktivitas sehari-hari ketika saya itu tidak ada kegiatan di sini, istilahnya jaga pos itu kan di rumah juga yang namanya sebagai pendidikan, yaitu pendidikan madrasah di PPG. Selain itu saya juga ikut organisasi sebagai Kopnahdin, saya juga sebagai rumah di kecamatan, juga sebagai pengurus RMI, wakil RMI Rokibah Islamiyah. Juga saya hari ini juga dipasrai untuk menjadi ketua Islam Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Garudawir. Jadi ketika seseorang itu dalam interaksi sosialnya itu apa yang namanya dibilang erat, otomatis orang itu tidak gampang istilahnya mutungan atau menjustifikasi seseorang. Contohnya di grup itu teman-teman yang tidak mau bergedut atau berinteraksi sosial kepada orang lain,
mau bersosial. Itu istilahnya orang Jawa utek jiwa, gampang menyimpulkan sesuatu, padahal di balik itu ternyata kan ada celah-celah yang bisa untuk. Jadi ketika orang itu kan antaranya hubungan horizontal dan vertikal, yang atas itu apa? Vertikal. Itu harus seimbang. Tidak mungkin orang itu hidup sendirian, tidak membutuhkan orang lain. Maka untuk berinteraksi sosial itu juga penting. Selain itu ketika kita itu berinteraksi sosial, jangan lupa dengan hubungan vertikal. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas itu harus seimbang. Nah, untuk menyeimbangkan itu antara orang lain itu punya definisi yang sangat berbeda. Antara hablum minan nas dan hablum minallah itu porsirnya, takaran orang satu dan lainnya itu berbeda. Gitu. Apakah nanti aktivitas sosial dan komunikasi itu mempengaruhi kesehatan emosional Bapak? Kalau saya pribadi, ketika saya itu senang berinteraksi sosial pada lembaga ini, itu justru mempunyai efek yang luar biasa. Karena malah sekarang ini yang namanya pendidikan itu tidak cuma difokuskan dalam porsi kognitif. Tidak jaminan orang kalau pintar besok menjadi orang seperti ini. Sekarang itu malah pendidikan yang 30% kalau tidak salah ya kognitif, yang 70% itu skill. Jadi ketika orang itu punya skill yang mumpuni, dan skill itu harus dicari, tidak bisa lahir serta-merta. Kalau di dunia kampus kita harus ya ikut organisasi UKM yang ada, yang diminati apa itu harus kita punya bakat apa disalurkan seperti itu akan membentuk. Ketika kita itu senang yang namanya organisasi intra atau ekstra, insya Allah ya bisa nanti pada akhirnya menemui titik temu sendiri gitu. Beda loh orang yang mempunyai kognitif bagus tetapi interaksi sosial itu minim dibandingkan dengan orang yang mempunyai interaksi sosial bagus dan kognitifnya itu minim. Itu nanti beda ketika sudah dewasa, itu berbeda sekali. Perbedaannya signifikan? Ya sangat signifikan, karena ya mohon maaf ya, ketika kita itu di bangku kuliah mempelajari tentang teori saja, ternyata kita itu belajar teori itu hanya seperti orang yang belajar di dunia maya. Ketika terjun di masyarakat, nah itulah kita belajar di dunia nyata. Teori dan praktek kadang sama, kadang malah berbenturan. Nah, ketika kita belajar teori, paling tidak kita sudah punya cantolan, ternyata itu hal itu secara teori begini, prakteknya begini. Paling tidak kan kita nanti bisa apa itu yang namanya yo istilahnya tidak teman-teman kan sudah punya teori loh gitu. Pasti yang namanya teori dan praktek itu ya kadang ada yang bisa istilahnya sama, kadang beda. Jadi setelah tadi itu apa nanti ada perubahan afektif dari diri Bapak ke interaksi sosial? Setelah tadi ya ada lah, ketika kita itu istilahnya orang itu ketika berinteraksi sosial ya, orang itu ketika istilahnya ada level terendah, ketika orang itu berada di golongan istilahnya bakul sabun, war-warane bakul sabun kalau sodin ya engko mambune mambu suklin. Ketika awal bakul minyak wangi, mambune minyak wangi. Jadi ketika berinteraksi sosial dalam lingkup kita itu berinteraksi sosial ya harus bisa memilah dan memilih. Kan tidak mungkin yang namanya orang hidup di masyarakat untuk berinteraksi sosial, kita pinginnya kan kita pergauli orang-orang yang mempunyai sikap yang sejalan dengan kita, dalam artian dia juga orang Islam, dalam bertutur kata baik. Tapi nyatanya di masyarakat itu ternyata kan banyak orang-orang yang ternyata masih minim, dalam artian kan ya ada yang perilaku yang menyimpang, ada perilaku yang sesuai. Ya kita
rangkul istilahnya. Berbeda kalau komunitas jelas orangnya wah ini orang baik-baik dan itu ya jadi orang baik, tentu itu mempunyai efek yang sangat signifikan kepada seseorang. Kalau prinsip saya, ketika saya itu berinteraksi sosial dengan seseorang, ya saya harus bisa memposisikan, bisa memilah dan memilih. Dalam artian, ketika hal itu baik, ya saya ikuti. Ketika tidak, ya tidak saya ikuti. Dalam artian saya juga cuma mengikuti saja. Tapi kan dalam istilah orang Jawa biasanya kan gulungan kalah karo apa? Gulungan kalah karo dalangan. Biasanya wong ini lagi nyemplung ning kono ya hancur. Tapi yo tergantunglah bagaimana kita itu menyikapi. Jadi ketika kita berinteraksi sosial dengan seseorang, dengan masyarakat itu ternyata punya efek yang luar biasa. Jadi perubahan afek itu mempengaruhi interpersonal seseorang. Sangat mempengaruhi, kan ada hubungan interpersonal dan intra. Intra kan, kalau saya memaknai intra itu orangnya sudah jelas, kalau inter kan apa kebalik, pokoknya mempengaruhi lah. Terus kan dalam sebuah pekerjaan kan pasti ada namanya pemecatan, terus nanti ada PHK, nanti ada proses masuk ke itu. Bagaimana sih Bapak? Pernah nggak Bapak itu mengalami sebuah masalah seperti itu? Kalau dalam kerjaan ya semoga tidak mengalami hal yang seperti itu. Nah, yang namanya pekerjaan itu pasti tidak luput yang adanya pemecatan dan peningkatan atau reward, itu pasti ada. Ketika orang itu bekerja sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan SOP standar operasi dan prosedur, insya Allah orang itu tidak akan dilakukan PHK atau pemecatan. Bagi saya harus bisa pinter dalam artian memilah dan memilih. Kalau pekerjaan itu ada hubungannya dengan gaji, kalau rezeki dari Allah itu tidak ada hubungannya dengan gaji. Rezeki itu sangat luas sekali, tidak cuma materi saja yang dibilang rezeki, seperti kesehatan, keluarga kita bisa yang tentram, kita bisa berkumpul dengan orang-orang baik, itu juga termasuk rezeki. Sebelum Bapak di sini apakah pernah di pekerjaan lain? Oke, karena sampai menanyakan hal itu, saya dulu sebelum masuk ke sini, ya mohon maaf, saya dulu kuliahnya S1 itu 2. Yang pertama sarjana pendidikan hubungan bahasa Indonesia yang di kampus tadi Kota Manado. Yang kedua itu saya sarjana pendidikan agama Islam di kampus Syedid Muhammadiyah yang ada di Tanah. Sebelum saya masuk sini, saya itu sudah ngajar di SDI Darussalam Kepatihan. Berapa tahun? Saya di SDI Kepatihan Darussalam itu kurang lebih 3 tahun. Terus sendiri? Mulai 2015 sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Terus dalam perubahan hormon Bapak pada masa dewasa ini, apakah mempengaruhi pola dan kualitas Bapak? Contohnya pola dalam pola tidur, pola kesehatan. Di usia sekarang, ya tentunya kalau usia saya itu kan ada sangat berpengaruh. Ketika dulu masih bujang dalam tanda kutip belum menikah, itu kan istilahnya kalau si enom itu kan ngelowo metune jamnya tidak teratur, mulianya pendak esok. Kalau sekarang itu sudah berkeluarga, apalagi sudah punya 2 anak, itu harus bisa memilah dan memilih. Ketika saya itu nanti saya borsik keluar jam segini, pulang jam segini, kasihan dengan kondisi tubuh saya, belum lagi besok ada tanggung jawab untuk kegiatan itu atau pas masuk kerja. Jadi gitu.
Kak buat waktunya. Maaf mengganggu waktunya Tasji untuk bekerja. Saya ucapkan terima kasih. Gimana? Ya, terima kasih. Selama saya itu dimintai bantuan orang lain dan saya mampu, saya pasti tidak ada rasa keberatan untuk melalui sampean. Karena prinsip dalam hidup saya, khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain. Entah itu yang saya berikan itu modelnya seperti apa, tergantung kapasitas saya seperti kapasitas saya. Kalau seorang dosen memberikan manfaat kepada mahasiswanya itu sudah maklum, seorang kiai memberi manfaat kepada santrinya. Tapi sekelas saya, ketika saya itu dimintai bantuan orang lain dan saya mampu, saya berikan, karena dalam agama Islam dianjurkan bahwasanya kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Terima kasih banyak, semoga sampean menjadi generasi bangsa yang cemerlang dan menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Sekian wawancara dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil observasi dan wawancara dari kelompok kami, maka kami memiliki kesimpulan terhadap perubahan pada masa dewasa awal dan dewasa tengah. Maka dapat disimpulkan bahwa koresponden 1 dan koresponden 2 merasakan hal yang berbeda dari segi motorik, kognitif, afektif, agama, pekerjaan, pernikahan, dan pengasuhan. Sedangkan dalam segi psikososial dan pola hidup, baik koresponden 1 dan koresponden 2 merasakan hal yang sama. Koresponden 1 mencapai kecepatan respon motorik di usia yang masih 21 tahun, sedangkan koresponden 2 merasakan kecepatan respon motorik yang mulai menurun pada usianya 37 tahun. Dari segi kognitif, koresponden 1 mulai untuk berpikir lebih kompleks dan kritis, sedangkan koresponden 2 sudah lebih matang dan berpikir kompleks dan kritis, tetapi daya ingatan dan kecepatan pemrosesan informasi sudah mulai menurun. Dari segi afeksi, koresponden 1 cenderung mengalami ketegangan emosional, sedangkan koresponden 2 memiliki emosi yang lebih stabil dan matang. Dari segi agama, koresponden 1 sedikit tergoyahkan sisi religiusnya karena belum bisa mengatur waktu dengan baik, sedangkan koresponden 2 merasa lebih religius dengan banyak mengikuti kegiatan keagamaan di lingkungannya. Dari segi pekerjaan dan pernikahan, koresponden 1 cenderung berubah-ubah dalam mendefinisikannya, masih mencari dengan melihat lingkungan sekitar. Sedangkan koresponden 2 sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan sudah menikah sehingga sudah paham dan menjalani kehidupannya. Dari segi psikososial dan pola hidup, baik koresponden 1 dan koresponden 2 cenderung lebih fleksibel dan dinamis tergantung dengan keadaan yang dialaminya. Sekian dari kelompok kami.